Boleh ya? Iya. Kalau bicara tentang hutang tadi itu, memang ketika kita berhutang, mau berhutang, atau ketika kita mau memberi utang atau kepada orang lain gitu. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Misalnya kita nih mau berhutang, pastikan dulu diri kita adalah orang yang menjadikan utang sebagai motivator, atau utang sebagai provokator, atau utang itu kotor. Karena gini, kalau ada orang yang menjadikan utang sebagai motivator, dia menjadi semangat kerja gara-gara punya utang. Ini banyak orang melakukan itu. Kalau dia nggak punya utang, dia seperti nggak ada yang mecut. Itu utang itu jadi motivator. Yang kedua, utang itu provokator. Sehingga ketika dia diingatkan dia punya utang, terprovokasi dia. Kadang dia fight, kadang dia flight. Memarahin kita, atau mukulin kita gara-gara kita nagih hutang yang kita berikan gitu. Nah, ada orang yang tipe ketiga, yaitu orang yang menjadikan hutang itu sebagai sesuatu yang kotor. Artinya dia tidak mau memikirkannya, tidak tahu mau mendekatinya. Jadi diingatkan sudah nggak mau lagi. Orang ini kayaknya udah nggak peduli lagi. Ya, dia pasang isolator untuk urusan diingatkan hutang piutangnya itu. Caranya adalah menyeimbangkan rasa dan rasio. Ya, karena kalau orang terjebak terlalu melekat pada rasa, dia mengabaikan rasionya. Cinta tanpa logika. Tapi begitu orang melekat kepada rasionya, dia kehilangan rasa. Contohnya ada apa? Nyari jodoh. Jodohku harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Rasio terlalu tinggi. Nanti jodohku harus bisa menghasilkan sekian juta per bulan untuk kehidupan masa depan. Dia hitung-hitungan semua gitu. Nggak ketemu-ketemu juga orang pasangan kalau model begitu. Menurut Kang Abu gitu ya, kan biasanya orang dalam hidup itu kalau punya banyak kebutuhan segala macam kadang nggak imbang antara pengeluaran dan pendapatan gitu kan, mesti larinya ngutang Kang Abu. Nah itu kan kalau di masyarakat kita itu udah jadi kebiasaan gitu, udah jadi habit gitu ya, berulang terus. Caranya memberi pola hutang itu biar bisa di-cut itu gimana Kang Abu? Ya, caranya adalah sadar kalau utang harus dibayar sih, Mas. Kadang pas ngutang tuh mikir gimana nanti gitu. Dalam artian, maaf ya, utang dengan sebuah kesadaran atau utang dengan pertanggungjawaban artinya kalau kita beneran ngutang tuh, ini perspektif saya Mas Hendra ya. Saya kalau ngutang tuh beneran hal yang saya butuh gitu. Bukan yang saya pengen gitu, Mas. Ya let's say udah beneran banget butuh A, butuh B, karena waktu itu misalkan saya ngutang modal di bisnis saya, di restoran saya tuh, saya berani ngutang untuk satu hal bahwa karena gaji karyawan ini nggak bisa kebayar Mas Hendra. Jadi bahkan sepeser pun utang itu nggak pernah saya cicipin malah. Tapi itu memang untuk ngegaji karyawan gitu. Jadi saya berutang tuh untuk melakukan itu gitu. Nah, dan pembelajaran saya Mas, bahwa siapapun yang lagi punya utang gitu, hadapin Mas. Hadapin aja. Akuin dulu gitu Ya, ya. udah pasti ya. Itu kan sadari, akui, hadapi gitu. Karena kadang gini Mas. Kadang orang ketika berhutang, mindsetnya tuh dia pengen cepat lunas Mas. Padahal lunas itu buat saya bonus Mas. Karena lunas itu akan pasti kalau kita melalui tahapan demi tahapannya. Nah, si tahapan ini kadang-kadang nggak mau dipikirin gitu. Dan nggak mau dilampaui step by step gitu. Pengennya langsung lunas aja. Akhirnya, dia lupa bahwa ketika punya utang, ya saya bisa bayar sekian dulu dengan kurun waktu misalnya. Setidaknya Mas, jangan pernah menunda untuk mau membayar. Dan kuatkanlah kesanggupan kita untuk mau membayar. Karena kenapa? Dengan niat kita mau membayar, pasti di situ akan ada kemudahan dari segi atau arah manapun Mas Hendra. Nah yang bahaya sekarang itu emang nggak mau bayar aja Mas. Serius Mas. Nah aku ngalamin masalahnya. Ketika aku nyuekin utang, udahlah. Toh yang diutanginnya juga lupa misalnya. Toh apa gimana dan lain-lain. Tapi ternyata yang ngebuat sumbatan aku kenapa jadi nggak bertumbuh, karena aku menyepelekan itu gitu Mas. Masa sih dia nagih kan teman baik gitu misalnya. Meskipun sorry to say, orang ini nggak nagih sih. Tapi saya yang melalaikan dan menyepelekan, dan sesaat saya melalaikan dan menyepelekan, saya meng-underestimate diri saya untuk saya nggak bisa bayar, Mas Hendra. Artinya apa? Saya tidak menghargai diri saya
dan kemampuan saya untuk bisa bayar gitu. Dan mungkin ya ini menarik sih Mas Hendra. Kalau saya pinjam dari strategi bisnisnya dari Chinese Mas, mereka pasti ngutang ya. dengan tujuan supaya ada effort untuk bisa bayar, dan itu jadi semangat gitu. Tapi kan produktif loan gitu ya. Betul, jadi produktif di mana pinjam itu dalam konteks untuk membuat encourage gitu. Kan bukan berarti pinjam untuk beli tas bermerek untuk masuk ke society gitu misalnya. Sekarang kelihatan keren, utangnya di mana-mana gitu misalnya. Saya rasa ya itu pilihan sih. Tapi kayaknya good life tuh nggak gitu Mas Hendra. Mungkin saya kaitkan sama tadi bahwa kalau happy jangan happy banget, kalau sedih jangan sedih banget. Jangan meninggikan tempat jatuhmu, karena makin tinggi kamu naik, jatuhnya makin sakit Mas. Artinya ya gimana ya? Banyak orang mungkin merasa bahwa penilaian dirinya karena merek gitu Mas. Tapi jauh lebih dalam bahwa bagaimana saya diajarin Pak Wayan bahwa ketulusan itu lebih mahal dari merek tas kamu gitu Mas Hendra. Bahwa humble itu atau hadir utuh itu jauh lebih mahal dari handphone kamu mereknya apa gitu. Karena pada akhirnya ya merek mungkin penting untuk society tertentu gitu ya. Tapi pertanyaannya keberadaan kita mendamaikan dia atau tidak gitu Mas. Nah jadi saya balik ke utang bahwa bertanggung jawablah. Dan ketika kita ngerasa bahwa ini kayaknya nggak mungkin atau apa, sadarilah bahwa kalau udah berutang, apapun caranya, ketemu sama yang kita pinjem, diskusikan, dan di situ pasti ada celah lah Mas. Saya pernah punya utang ke bank Mas. Bank tuh kan saklek ya. Tapi saya cerita seapa adanya, serigid-rigidnya gimana dengan sosialisasi gitu ya, bahwa oke, ada kemudahan ini, kemudahan ini, kemudahan ini, kemudahan ini, yang kita anggap bahwa kayaknya udah dead end deh, jalan buntu deh. Tapi kalau dihadapi, akan banyak solusi yang tidak kita terduga ketika kita siap untuk menghadapi Mas Hendra. Itu sih. Oke. Konkretnya Kang Abu, untuk memunculkan, kita tahu kalau bertanggung jawab kan, ya oke, bertanggung jawab gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita itu bisa muncul sebuah tindakan yang spontanitas yang itu hasil dari pikiran yang jernih gitu. Tips and triknya apa yang bisa dilakukan pada saat teman-teman udah nggak ada lagi yang bisa ditoleng nih, pekerjaan juga seperti ini gitu, itu gimana Kang? Simpel Mas. Sesaat kita semua, teman-teman saya rasa semuanya ada di level posisi paling rendah, udah nggak bisa ngapa-ngapain Mas, tolong orang lain Mas. Tolong orang lain. Selesai. Karena nolong itu kan bukan hanya pakai uang. Tapi misal ngelihat orang susah ngangkat aja. Misalnya cuma ngangkat bantuin apa-apa. Setidaknya dalam keadaan kondisi terpuruk, boleh dicoba deh. Tolonglah siapapun yang sedang membutuhkan. Dan pertolongan itu yang akan membuat kekuatan kita untuk berputar dalam perputaran semesta di mana ada kata terima kasih Mas. Ada matematika semesta yang berjalan. Pasti. Ingat, matematika bukan hitung-hitungan ya, tapi pola Mas. Kita bicara pola. Itulah kenapa, sorry to say, mohon maaf teman-teman, kenapa orang miskin makin miskin karena dia hilang kasihnya Mas. Karena dia pengen diterima terus. Iya Kang. Betul nggak? Bener banget. Lu tuh gimana sih? Aku justru yang perlu ditolong. Masa aku harus nolong orang? Aku yang harus dikasih. Masa aku harus ngasih orang? Lupa bahwa ketika kamu memberi, hukum yang tidak akan pernah kita tolak bahwa kita pasti akan diberi. Bukan memberi untuk diberi, tapi itu hukum yang nggak bisa dielakkan gitu Mas. Jadi seterpuruk apapun, jangan pernah tidak menolong dan tidak bermanfaat Mas. Sesimpel. Ini saya pernah ngobrol sama Pak Wayan. Kalau lagi down apa dan lain-lain, nyapu misalnya, bersih-bersih misalnya, apapun gerak, manfaat, itu yang akan membuat semuanya bersirkulasi dalam hukum yang namanya terima kasih. Bener sih, orang miskin makin miskin tuh karena kehilangan kasihnya gitu. Aku 4-5 tahun Kang Abu di Kemensos gitu ya, mendampingi teman-teman PKH gitu, keluarga harapan gitu ya. Dan yang sudah nggak layak sebagai keluarga penerima manfaat untuk mencopot banner keluarga miskin, itu aja susahnya bukan main gitu ya. Dan memang didesain beras miskin Mas. Bener. Betul nggak? Betul. Dan sorry Mas Hendra, miskin itu bukan di dompet tapi di sini sih. Itu Mas.
gitu. Meskipun memang memang juga nggak enak ya, nggak ada uang sih, tapi bukan itunya gitu. Kemiskinan tuh ada pada mindset gitu sebetulnya. Mindset gitu ya. Apa isi otakmu gitu kira-kira. Tapi memang lebih asik nangis di Jaguar daripada di bis kota sih Mas Hendra. Itu aja sih. Oke. Nah, aku ada kasuistis lagi untuk Pak Wayan gitu. Pak Wayan, caranya letting go, letting in ketika kemudian di depan rumah tetangga kita itu membunyikan musik itu over Pak Wayan, keras banget itu kan ya. Ini Mas Hendra kayaknya tahu ya kita ngobrolin apa kemarin ya. Sakti Mas Hendra emang. Caranya letting in dan letting go-nya ketika kemudian kejadian seperti itu bagaimana Pak Wayan? Nah ini nggak bisa dijelasin Pak Wayan. Ya, Mas Hendra kayaknya nyadap kita ngobrol segala. Ini Mas Hendra udah punya malaikat penyadap kayaknya nih. Ya itu kejadian kemarin. Dan tadi pagi saya obrolin sama Kang Abu bahwa dulu saya pernah merasa terganggu oleh itu. Saya lagi meditasi di tetangga sebelah di luar rumah itu nyanyi dan rame gitu. Terus dalam meditasi saya berpikir kayaknya saya harus bangun, mendatangi mereka dan mengatakan, diam dong. Meditasi saya terganggu oleh keriuhan kalian gitu. Lalu pikiran saya membayangkan mereka akan menjawab seperti ini. Riuh dong, keheninganmu mengganggu keriuhan kami gitu. Akhirnya saya berpikir, yang terganggu itu siapa sebenarnya? Saya yang mengganggu, keheningan saya mengganggu keriuhan mereka, apa keriuhan mereka mengganggu keheningan saya? Oh kalau begitu kita sama-sama aja gitu. Sama-sama tidak merasa terganggu. Orang dia saja tidak terganggu oleh keheningan saya, ngapain saya terganggu oleh keriuhan mereka gitu. Keren ya Mas Hendra, sejujurnya ini tadi malam nih, begitu landing, langsung ngobrol ini. Mas Hendra nanya. Gila. Kayaknya Mas Hendra lebih sakti sekarang. Sakti sekarang. Dia punya malaikat penyadap. Bukan ngaji Rasul lagi, sudah Roso deh. Iya, Roso benar. Oh iya, saya mau nambahin sedikit tentang hutang tadi sih Kang Abu, boleh ya? Kalau bicara tentang hutang tadi itu, memang ketika kita mau berhutang, atau ketika kita mau memberi utang kepada orang lain gitu, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Misalnya kita nih mau berhutang, pastikan dulu diri kita adalah orang yang menjadikan utang sebagai motivator, atau utang sebagai provokator, atau utang itu kotor. Karena gini, kalau ada orang yang menjadikan utang sebagai motivator, dia menjadi semangat kerja gara-gara punya utang. Ini banyak orang melakukan itu. Kalau dia nggak punya utang, dia seperti nggak ada yang mecut. Itu utang itu jadi motivator. Yang kedua, utang itu provokator. Sehingga ketika dia diingatkan dia punya utang, terprovokasi dia. Kadang dia fight, kadang dia flight. Memarahin kita, atau mukulin kita, gara-gara kita nagih hutang yang kita berikan gitu. Nah, ada orang yang tipe ketiga, yaitu orang yang menjadikan utang itu sebagai sesuatu yang kotor. Artinya dia tidak mau memikirkannya, tidak mau mendekatinya. Jadi diingatkan sudah nggak mau lagi. Orang ini kayaknya udah nggak peduli lagi. Ya, dia pasang isolator untuk urusan diingatkan utang piutangnya itu. Nah, jadi kita lihat dulu kalau mau ngasih orang utang itu kita lihat ini tipe orang yang akan termotivasi oleh utang yang kita berikan, apa dia akan terprovokasi karena dia jadikan utang itu beban. Nah, kalau udah gampang lah dipikirkan, kalau udah dikasih utang kapan kita tagih, bisa dipukulin kita. Atau ketika dia menganggap utang itu sesuatu yang kotor, ya pada saat inilah misalnya pada saat dikasih, dia anggap oh ini makanan lezat. Begitu sudah di dalam punyanya dia, dia ingin melupakan itu. Seperti kotoran gitu. Dia nggak mau mengingatnya lagi gitu. Sehingga dia bisa cuek seakan-akan dia nggak pernah berutang pada kita. Kayak gitu. Menarik sekali. Aku tuh kalau lihat Pak Wayan duduk sama Kang Abu gitu ya, itu tuh seneng banget gitu Pak Wayan. Kenapa seneng? Karena melihat gitu ya, udah jelas-jelas gitu secara agama berbeda gitu kan. Itu kan pemandangan yang sangat indah banget. Itu mahal. Dan aku dari dulu membayangkan kenapa sih kok nggak bisa seperti itu. Kan kita ini kan, aku kan juga pengagum MH gitu ya, Kang Abu ya, beliau konsisten merawat pluralisme gitu ya. Nah,
Bagaimana sih caranya Pak Wayan menemukan titik persamaan dalam ibadah transenden Hindu Buddha Hindu Islam, begitu pula sebaliknya Kang Abu Islam Hindu, titik persamaannya bagaimana? Terserah dari siapa dulu. Guru dulu kayaknya. Guru dulu. Supaya saya nyontek. Ya. Oke, monggo Pak Wayan. Kalau di ajaran Hindu itu kan ada yang disebut Tattwam Asi. Oke. Itu adalah engkau. Ketika kita sampai di kesadaran bahwa semua yang kita tunjuk adalah Tuhan, maka Kang Abu adalah Tuhan, percikan di dalamnya adalah percikan Tuhan gitu. Yang di luar itu kan hanya identitas-identitas yang nggak terlalu penting sih buat kita untuk kita jadikan sesuatu yang membuat kita bertikai atau apa gitu. Ya mungkin baju saya berbeda sama, ya sekarang pakai baju adat Bali, sama-sama adat Bali gitu. Tapi kini kan adat Bali, bukan agama, adat Bali gitu. Apakah kalau kita masuk lagi ke dalam, apakah dengan memakai pakaian adat Bali, lalu Kang Abu adalah orang Bali? Ya enggak juga. Gitu. Di dalamnya tentu Kang Abu adalah orang Bandung. Gitu. Hanya pakaian dari luar. Itu saja sudah menunjukkan kepada kita bahwa pakaian itu bukan identitas asli di dalamnya. Di dalamnya lagi, Kang Abu adalah makhluk yang berpikir, maka dia manusia. Saya juga adalah makhluk yang berpikir, saya juga manusia. Di level itu saja kita sudah sama-sama manusia gitu. Apa yang bisa membedakan kita? Oke, tubuh ini kemudian kita lepaskan. Di dalamnya ada roh yang sama-sama percikan Tuhan yang sama gitu. Nah, di situ kita mengerti ajaran Hindu yang menyebut sebagai Basudewa Kutumbakam. Semua itu adalah saudara gitu. Dan di Bali memang sejak lama diajarkan Kang Abu. Ketika orang Bali membuat sebuah upacara besar gitu, di tempat suci yang besar, pasti kita mempersembahkan. Ada persembahan yang disebut persembahan kepada Nyame Selam. Nyame Selam. Nyame Selam itu sebenarnya kata untuk saudara Islam. Kan ada roh-roh yang begitu kan. Sehingga disebutlah Nyame Selam, Nyame Kristen, Nyame Buddha. Nyame itu artinya saudara. Kan kita menjadi nyaman kalau kita punya nyame. Nyame itu saudara. Gitu. Nah dari situ kemudian kita memang dari kecil tidak pernah diajarkan membenci apapun gitu. Membenci agama lain. Enggak. Ponakan saya yang tadi menikah itu aja kakaknya menikah sama Islam. Kemudian saya punya saudara sepupu juga nikah sama Islam. Baik-baik saja kita semua, karena kita melampaui itu. Yang satu menuju sebuah tempat memakai Waze, yang satu lagi Google Map, yang satu lagi apa Kang Bu? Ya, itu kan hanya petunjuk jalan gitu, petunjuk jalan atau penuntun jalan gitu. Dan kalau kita sampai di sana, aku loh tiba-tiba nih sampai di sana mereka bertengkar. Bagusan Waze, makanya aku sampai di sini. Lah, aku pakai Google Map sampai di sini. Lalu apa pentingnya perbedaan Google Maps sama Waze itu? Toh sama-sama sudah sampai di situ. Seperti itu. Jadi manusia aja belum lulus gitu. Oh ya. Jadi manusia belum. Itu keren. Gimana Kang Abu? Ya. Gimana Kang Abu? Saya mungkin mau ngambilnya dari bahasa dulu ya Mas Hendra. Oke. Muslim itu kan orang yang Islam. Islam itu orang yang berserah. Orang yang berserah itu punya keimanan. Ciri orang yang beriman adalah mengamankan. Maka kalau keberadaan saya mengamankan siapapun di luar saya, berarti saya beriman, saya berpotensi untuk menjadi muslim. Artinya, orang yang beriman pun di dalamnya ada ketakwaan, maka puncak dari apapun Quran mengatakan, yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum, yang takwa. Eling waspodo. Orang yang eling waspodo adalah yang dimana keberadaan dirinya pasti mengamankan, mendamaikan, menyenangkan, Mas Hendra. Jadi buat saya Pak Wayan ini menenangkan, mendamaikan, menyenangkan. Jadi buat saya Pak Wayan ini Muslim, Mas Hendra. Muslim ya? Iya. Karena tidak mengancam. Tidak mengancam. Jadi non-Muslim itu orang yang nyebelin sih sebenarnya. Gitu. Jadi karena kan ada Muslim, non-Muslim kan? Non-Muslim itu bukan masalah agamanya dalam perspektif hakikat ya. Bukan beda agama gitu. Tapi mau nggak kita berada dalam satu lingkungan yang kita sama-sama memiliki hal untuk bertumbuh dan mendamaikan gitu Mas Hendra. Sip. Nah jadi apa yang harus saya ragukan lagi terhadap Pak Wayan ketika saya bersaksi, saya dekat-dekat Pak Wayan ngerasa aman kok Mas Hendra. Iya. Merasa jiwa saya jadi lebih charging gitu.
kan Mas Hendra kita pernah bahas bahwa dalam perspektif Nikola Tesla, if you want to understand kalau kita mau memahami universe, energi, vibrasi, frekuensi. Yang pernah kita bahas sedikit bahwa ada 3 tipikal orang, Mas Hendra. Orang yang menaikkan energi, yang biasa aja dan menurunkan energi. Mungkin teman-teman pernah ngerasa nggak sih ketemu orang ini baru 3 menit tuh ngobrol 5 menit, boosting gitu, Mas. Bener. Itu kan uplifting energi. Itu Abu Marlus sama Pak Wayan. Aku ngomongnya nggak Wayan. Itu muslim gitu loh. Uplifting itu meningkatkan gitu. Tapi kan pernah juga baru ngomong 5 menit tuh udah gerah, nggak betah gitu. Nah, itu kan orang kafir berarti dalam tanda petik non muslim. Artinya di mana energinya itu vampire energi gitu. Dia menggerogoti energi kita gitu. Nah, jadi pada tahapan ini saya melihatnya kalau saya bicara dalam konteks apapun, maaf banget. Agama tuh kan instalan faktor eksternal, Mas Hendra. Bahwa kebanyakan kita tidak memilih agama gitu. Bahwa beda antara orang yang beragama Islam dan orang yang memiliki kesadaran Islam gitu. Nah, buat saya, orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami gitu. KTP-nya Pak Wayan tidak Islam, tapi buat saya Islami gitu. Nah, jadi saya selalu mencari titik-titik persamaan yang bisa kita lakukan sebagai sinkronitas untuk meningkatkan kemanusiaan. Daripada saya sibuk mencari perbedaannya yang ngebuat saya juga nggak naik level energinya gitu, Mas Hendra. Dan sejujurnya, Mas Hendra, saya hanya sedang mengamalkan Al-Quran Al-Baqarah 115. Kemana saja kamu menghadap, di situ wajahnya Allah. Selesai, Mas Hendra. Ya. Aku jadi teringat ya, H.O. Cokroaminoto itu anak muda yang tadinya hedonis, pragmatis gitu, duduk 15 menit dengan H.O. Cokroaminoto di kereta, turun dari kereta, hidupnya berubah gitu ya. Semuanya. Meskipun jalannya beda-beda. Iya. Tapi semuanya jadi tokoh gitu, Mas. Iya, jadi tokoh gitu. Apalagi yang ngekos di rumahnya kayak Bung Karno, Bung Hatta gitu kira-kira Kang. Makanya saya ngekos nyepi di rumah Pak Wayan. Nah, itu dia, mantap tuh. Real sih itu memang. Real. Oke, nah Pak Wayan, caranya untuk menemukan apa ya? Menemukan keajaiban hidup dengan cara yang sederhana itu yang dilakukan Pak Wayan yang kemudian nanti bisa ditiru, diteladani oleh sahabat-sahabat gitu. Katakan hidup penuh keajaiban itu yang gimana gitu. Padahal kan itu bisa dilakukan lewat hal-hal yang sederhana dan Pak Wayan selalu mengajarkan hal itu. Mungkin ini perlu dieksplor ke teman-teman sahabat-sahabat semua, Pak Wayan. Iya, pertama tentu kita harus sadari bahwa kita sendiri adalah keajaiban. Kita sendiri ini adalah keajaiban. Oke. Keajaiban. Contohnya gini, Mas Hendra. Kalau ada dua titik pasir, 2 butiran pasir disatukan, lalu tiba-tiba 2 butiran pasir itu membelah lama-lama menjadi patung pasir, itu kan ajaib. Kok bisa ya? Gitu. Anggaplah Kang Abu kan pesulap nih. Kang Abu dikasih 2 butir pasir, Kang Abu gini-gini kan, kemudian digini-gini kan di dalam tangannya gitu. Tiba-tiba butiran pasir itu membesar, begitu keluar dari tangannya Kang Abu tiba-tiba menjadi patung pasir. Kan ajaib. Nah, hal yang sama tadi pada diri kita. 2 titik kecil sel sperma sel telur dibeginikan di dalam rahim ibu. 9 bulan kemudian keluar menjadi boneka manusia yang hidup pula. Betapa ajaibnya. Dari 2 titik itu saja menjadi patung sel gitu. Ya, walaupun tidak hidup, mati pun dia sudah ajaib itu. Ditambah lagi bisa hidup. Itu kan keajaiban. Kita sendiri keajaiban yang kita cari kemana-mana gitu. Ya, ini cerita tentang si ajaib yang mencari keajaiban kemana-mana gitu. Air yang mencari air gitu. Iya. Ya, ikan yang kemana-mana keliling-keliling mencari air. Di mana sih ada air begitu? Kapan dia keluar dari samudra, baru dia menggelepar-gelepar dan sadar dirinya telah meninggalkan samudra. Nah, ruh yang keluar dari tubuh manusia akan sering penuh penyesalan. Kenapa? Kenapa dulu aku mengabaikan tubuh manusia yang ajaib yang diberkahkan kepada aku gitu. Nah, sekarang saatnya kita sadar bahwa kita ini sebagai ruh sedang ada di dalam tubuh yang ajaib. Untuk apa? Untuk melakukan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan ini. Bukan mencari lagi. Bukan looking for, but be the miracle. Oke, mantap. Nah ini aku agak pengen tanya agak nakal-nakal dikit, gak apa ya Pak Wayan ya, tentang masa mudanya Pak Wayan barangkali. Pernah nggak sih kemudian melekat sama wanita gitu,
atau kemudian diputus cewek gitu, latihannya biar nggak melekat bagaimana, karena banyak juga orang bunuh diri gara-gara seperti itu ini. Based on Pak Wayan Mustika, cerita mudanya gimana gitu yang mungkin bisa jadi pelajaran buat sahabat semua gitu Pak Wayan. Iya, pertama sebagai anak muda ya tentu kita pernah mengalami jatuh cinta seperti itu. Mas, kalau itu jangan nanya ke saya ya. Soalnya ceritanya panjang banget. Sorry. Iya. Panjang banget itu ya. Sorry. Iya. Nah, ketika saya mempercayai satu jiwa, itu jiwa yang agung, jiwa yang besar, di situ saya percaya bahwa setiap pertemuan itu ada maksud dan ada masa, gitu. Sampai saya akan dipertemukan dengan orang yang tepat, gitu. Nah, jadi ketika saya bertemu dan kemudian dipisahkan, saya biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja. Biasa, karena apa? Saya percaya. Karena selalu doanya kayak gini, Tuhan, kalau ini yang akan menemaniku menjalankan tugas kehidupan, pertahankan. Kalau tidak, izinkan dia menemukan yang tepat, saya menemukan yang tepat. Tapi in the present moment, saya akan melayani perasaan itu dengan sebaik-baiknya. Menghormati orang yang bersama dengan saya pada saat remaja itu, gitu. Tapi pada saat selesai, ya sudah selesai, gitu. Ya, kan ada episode kehidupan. Nah, dari kecil saya selalu belajar untuk letting go itu tadi. Saya baru-baru dapat teori letting go, tapi dari kecil saya selalu dengan mudahnya melakukan letting go. Karena apa? It's over. Sudah selesai, gitu. Maka saya harus switch segala, gitu aja. Otomatisasi sih terjadinya itu, nggak pakai gini, gitu. Tapi ketika saya akhirnya menemukan istri saya, ya, tentu saya belajar dari masa lalu. Ketika menemukan istri saya, maka yang pertama saya lihat itu bukan apanya, kedalaman jiwanya yang saya lihat dari mata. Ketika saya menembus matanya, saya tahu ini dia. Gitu. Ini dia. Gitu. Begitu saya secara jiwa mengatakan ini dia, nah itu sudah. Gitu. Ya, kayak gitu sih. Karena selalu kita harus berpikir bahwa putus itu bukan berarti gagal. Gitu. Ya, karena ketika buah putus dari tangkai dan jatuh, dia sebenarnya hanya ingin dijadikan apa? Kamu berhenti ya jadi buah, kamu sekarang jadi pohon. Keren. Ya, enggak? Kelas gak? Iya. Benar. Ya. Kadang kita belajar pada seseorang, seperti Kang Abu bilang, belajar berguru pada ini. Suatu ketika lepas dari guru itu, bukan untuk apa-apa, untuk menjadi pohon baru, untuk menjadi guru di komunitas yang baru. Itu aja. Tapi yang jadi masalah Pak Wayan, kenapa orang, kalau Pak Wayan kan tidak melekat gitu, selesai gitu. Misalnya selesai putus, selesai, tidak membekas, biasa aja gitu ya. Ya. Tapi tidak dengan yang lainnya gitu ya. Itu sampai berdarah-darah Pak Wayan ya. Produktivitas segala macem itu hancur lah pokoknya kadang. Yeah. Yang menyebabkan hal itu apa Pak Wayan, dan solusinya bagaimana gitu biar bisa cepat bangkitnya gitu. Caranya adalah menyeimbangkan rasa dan rasio. Menyeimbangkan rasa dan rasio. Ya, karena kalau orang terjebak terlalu melekat pada rasa, dia mengabaikan rasionya. Cinta tanpa logika. Tapi begitu orang melekat kepada rasionya, dia kehilangan rasa. Contohnya ada apa? Nyari jodoh. Jodohku harus seperti ini. Rasio terlalu tinggi. Nanti jodohku harus bisa menghasilkan sekian juta per bulan untuk kehidupan masa depan. Dia hitung-hitungan semua, gitu. Nggak ketemu-ketemu juga orang pasangan kalau model begini. Jadi kalau kita mau mendapatkan yang tepat itu rasa dan rasio. Nah, orang yang tidak seimbang itu berbahaya sekali. Intinya adalah titik keseimbangan. Titik keseimbangan tadi. Makanya sebenarnya ketika kita terlalu dilekati oleh rasa, maka rasio akan memutuskan kita. Semesta akan mengajari kita jangan pakai rasa terlalu, maka dilepaskan kita. Karena kalau orang terlalu melekat kepada rasa cinta, di situ tai kucing rasa coklat. Kapan cintanya putus, coklat pun rasa tai kucing. Ini berbahaya. Oke. Hati-hati. Kalau Kang Abu gimana, Kang Abu? Atau nggak mau ditanya soal mantan? Karena terlalu banyak mantan ya.
Pertama-tama mantan-mantanku maafin ya, maafin. Emang nggak jodoh aja. Karena kalau habis putus dia yang sedih, aku biasa aja sih. Oh gitu ya? Iya, semua merekanya yang sedih, akunya enggak. Gitu. Makanya kita ada kalau waktu tuh AM PM ya, tapi ini namanya PMAM. Paguyuban mantan Abu Marlo. Dan kalau di bulan Ramadan kan ada buka bareng SMA, SMP. Ini aku tuh ada buka bareng mantan-mantan Mas Hendra. Oh gitu ya? Serius? Enggak serius. Enggak dulu aja sementara ya. Nah, tapi gini Mas Hendra. Ya. Kang Abu sombong. Nggak Pak Wayan, ini bukan sombong ya Pak Wayan, ini fakta Pak Wayan. Kan urusan itu kita mungkin berbeda Pak Wayan. urusan mantan mungkin kita berbeda gitu. Nah, tapi poinnya Mas Hendra adalah hal yang paling penting gitu ya. Yang paling penting ada satu poin gini. Kalau kita bicara tentang cinta ya Mas Hendra, ada konteks cinta. Sorry bentar Mas Hendra, aku ambil dulu ini. Okay. Maaf banget. Maaf. Ini bisa di-cut kan ya? Iya. Oke, maaf. Ya. Tuh copot lagi. Oke. Jadi balik ketika saya tidak pernah memungkiri bahwa lepas dari yang namanya orang yang kita cinta itu sakit banget sih Mas Hendra. Pasti gitu. Cuman ya kembali gitu ya bahwa hal yang kita pelajari itu adalah setiap ada hubungan itu pasti ada satu pembelajaran untuk membawa kita bahwa saya tuh dapat pembelajaran terakhirnya gini Mas Hendra. Ini meskipun dapat pelajaran ini baru-baru gitu ya. Mau sekarang suami istri mau sekarang apa, ujung-ujungnya semua orang statusnya cuma duda dan janda sih. Mau dia pisah dengan sengaja atau pisah dengan kematian, pada akhirnya adalah kesendirian gitu Mas Hendra. Nah, mungkin pada masa-masa saya remaja belum ngerti-ngerti ini, itu memang wah. Kita tahu bahwa setiap orang yang lagi jatuh cinta pasti lagi bego Mas Hendra. Udah pasti tuh. Karena di hijack sama hormon kan. Semua hormonnya tuh. Meskipun bahwa ketika jatuh cinta itu yang disebut honeymoon effect gitu misalnya, itu tuh membuat kita tuh being present gitu. Nah, saya akan mengaitkan gini, Mas Hendra. Ada satu murid sufi datang ke gurunya, bilang, "Syekh, saya mau belajar sufism." Dan yang menarik, saya tidak pernah expect pertanyaan pertama guru sama muridnya adalah satu, bahwa, "Kamu udah pernah jatuh cinta atau belum?" Si muridnya bilang, "Aku belum pernah jatuh cinta," gitu. Terus si gurunya bilang gini, "Kamu jatuh cinta dulu, baru kamu belajar lagi ke aku." Keren tuh. Dan aku baru memaknai bahwa, bener Mas Hendra, jatuh cinta adalah pelajaran kenapa penting banget jatuh cinta adalah jalan untuk menemukan Tuhan. Karena ketika kita jatuh cinta, akunya nggak ada Mas Hendra. Yang ada adalah yang aku cintai. Lagi makan, inget dia. Lagi ngapain, inget dia. Dan saya rasa siapapun yang dihadirkan sebagai pasangan, pacar, atau apa adalah, kalau dalam perspektif Christianity itu kan disebut imago Dei gitu ya. Wajahnya dia untuk seenggaknya ada makhluk yang kamu sadar, kamu akan selalu mengingat dan melupakan dirimu gitu. Keren. Gitu Mas. Sumpah, keren. Dan yang menarik adalah, ya meskipun tolong bedakan antara romance love dan divine love. Artinya apa? Cinta yang romantis dan cinta ilahiyah itu dua hal yang berbeda. Pun saya dari beberapa hubungan gitu ya mantan ya nggak ya, mau ngomong banyak nggak enak ya, ada lah ya gitu ya. Tapi saya ngerti gini Mas Hendra. Dan jujur Mas Hendra, jujur ya. Saya pernah ada di wilayah ketika saya tuh termindset, terblokir, terapapun dengan konteks. Karena saya pernah punya mantan pacar saya tuh yang Katolik Mas Hendra. Dan kita berantem hebat gara-gara agama waktu itu. Tuh Abu versi lama tuh ngelihat Katolik tuh salah. Itu, ini, dan seterusnya gitu. Dan pada akhirnya memang waktu itu kita bicara bahwa yang tidak bisa menyatukan kita adalah keimanan. Oh, itu tuh so iya banget gitu ya waktu itu ya, pret banget gitu ya kira-kira gitu ya. Padahal kalau sekarang habis ngerti sih ya bukan itu gitu poinnya. Tetapi saya rasa saya setuju banget dengan statement Pak Wayan tadi bahwa keterpisahan itu menumbuhkan dan saya rasa poin ketika kita bersentuhan dengan yang namanya cinta. Cinta itu adalah jalan ilahiyah yang mau level apapun, mau level romantik kayak, mau level divine kayak, saya rasa itu yang membuat kita untuk meniadakan diri gitu. Bahwa sekali lagi ketika kita mencintai siapapun, akunya hilang. Akunya lebur, akunya nggak ada, yang ada hanyalah yang dicintai. Dan saya rasa
puncak ketauhidan tertinggi adalah kehilangan aku, la ilah kan Mas Hendra. Betul nggak? Kehilangan aku. Gitu. Makanya Rumi selalu bilang cinta, love is bridge to anything, bahwa cinta itulah yang akan menjadikan jalan kita kemanapun gitu. Nah jadi saya rasa penting untuk kita switching dari romantic love ini menuju kepada divine love gitu. Once yang lagi diputusin, ya emang gimana ya gitu ya, udah kejadian gitu. Tapi kan sekali lagi bahwa putus itu bukan nggak apa ya, putus itu bukan game over gitu Mas Hendra. Karena ternyata ya menarik bahwa mungkin memang dalam kehidupan ini memang bukan saatnya untuk menjadi teman bertumbuh yang dalam konteks pernikahan gitu. Tapi kan yang namanya pertemanan bertumbuh kan tidak hanya dalam konteks yang namanya pernikahan gitu Mas Hendra. Jadi saya rasa sama seperti MH pernah bilang, Cak Nun pernah bilang bahwa di dunia ini nggak pernah ada yang dibuang, tapi ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Bahkan sampah pun bukan dibuang karena sampah akan berguna ketika dia akan menjadi pupuk gitu. Makanya kalau ada kata-kata, saya nggak setuju dengan kata-kata buanglah mantan pada tempatnya, nggak bisa Mas Hendra. Tapi simpanlah. Karena kenapa? Mereka akan jadi pupuk. Apapun itu poinnya, apapun itu nanti dalam keberadaan ke depannya, tapi poin utamanya adalah hanyalah cinta yang bisa meniadakan kita untuk menyatu dengan dia gitu Mas Hendra. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa harus disebut jatuh cinta ya? Kenapa harus jatuh ya, bukan naik cinta gitu ya? Kenapa harus falling? Fall? Itu mungkin karena dari sini jatuh ke sini. Oh gitu ya. Jadi dari rasio ke rasa, anggaplah rasa hati. Kalau saya suka jatuhnya lebih bawah lagi. Makanya ada potensi kayak gini sih kan? Itu tadi kalau dari sini jatuh lagi berbahaya. Mending di sini aja. Di sini aja gitu. Makanya ke bawah kalau off record ya Pak ya. Iya. Makanya sering-sering dibilang orang yang jatuh cinta itu bisa, yang namanya jatuh kan Kang Abu? Jatuh itu dekat dengan istilah keterpurukan, terjerembab, tenggelam, itu kan jatuh gitu. Tapi kalau bicara tentang pohon tadi itu, pohon cinta gitu, buah kuldi itu apa gitu misalnya, dan dengan bahasa yang lain gitu, kan buah apel atau apa gitu. Ketika jatuh itu kan artinya lagi-lagi cinta itu membuat seseorang yang jatuh itu kemudian bertumbuh, lagi-lagi bertumbuh, maka jatuh gitu. Ya. Bertumbuh dalam apa? Nah itu tadi. Tapi di perspektif saya Pak Wayan, kenapa disebut jatuh cinta? Karena kejatuhan itu kalau kita lihat dalam perspektif salah satu filosofi gitu Pak Wayan, kejatuhan nalar. Betul. Jatuhnya nalar. Dari sini ke sini. Maaf ya. Ya. Kalau nalar kita pakai, kita nggak mungkin berhubungan badan Pak Wayan. Ya maaf ya. Hanya cinta yang bisa pengen kita nyium pacar kita gitu Pak Wayan. Kalau nggak kan jijik ya. Ih, apa sih gitu. Bau lah gitu. Tapi itu semua menjadi tidak nalar. Itu semua nggak membuat si pikiran kita menggunakan rasional. Karena kenapa? Oksitosin yang punya tugas untuk ngebuat kita bisa berhubungan, procreation. Karena tanpa jatuh cinta, tanpa oksitosin, tanpa nalar yang diruntuhkan, nggak mungkin ada anak gitu Pak Wayan. Itu sih. Gitu. Dan akhirnya suatu ketika kita akan menyadari seperti pesan yang disampaikan ke saya bahwa apa? Pasangan sejatimu yang kamu miliki dari hidup sampai mati nanti ya adalah tubuhmu. Pasangan sejati kita. Ya, tubuh dan jiwa itulah pasangan sejati. Hanya terpisah ketika nanti benar-benar mati kita. Kalau pasangan hidup kita ya seperti yang Kang Abu tadi bilang, bisa ada perceraian, bisa ada kematian yang memisahkan. Ya, tidak selamanya, tapi yang benar-benar kita ajak dari sejak ada sampai tiada ya tubuh kita ini. Gitu. Tapi kalau ingat mantan beda rasanya. Oh ya.